بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم. قال يا قوم إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون. قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا. ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا. ألم تروا كيف خلق الله 7 سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا. والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا. قال نوح رب إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا فاجرا
وقال نوح رب إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا ومكروا مكرا كبارا وقالوا نوح رب لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا ضلالا مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا. Pertemuan kita dalam ulumul Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Surat Yusuf ayat 2. Para pengurus, para asatiz, para ustazah, para peserta yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, di pagi hari ini dengan izin Allah kita bisa hadir di majelis yang mulia ini, majelis tadabbur Al-Quran, majelis ta'lim tentang ilmu-ilmu Al-Quran. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa merahmati kita, memberikan bimbingan dan arahan dalam kehidupan kita, dan semoga kita istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Juga kita berharap agar kehadiran kita di tempat ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga ini menjadi bekal kita dalam kehidupan akhirat kelak,
dan kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala bersama dengan para ahlul Quran, dikumpulkan bersama dengan orang-orang yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah tauladan kita, beliaulah guru kita, beliaulah contoh bagi kita. Maka seyogianya kita senantiasa mengirimkan salawat serta salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan harapan agar kita mendapatkan syafaat dari beliau dan kita dituntun dan diajak oleh beliau menuju jannahnya Allah Subhanahu wa taala kelak. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, materi perkembangan tafsir dari masa ke masa ini termasuk materi baru bagi saya untuk menyampaikannya di forum ini atau di Yayasan Sahabat Al-Quran. Biasanya saya dikasih materi-materi praktek seperti ilmu nasikh wal mansukh, al-mutlaq wal muqayyad, kemudian asbabun nuzul, al-makki wal madani dan lain sebagainya. Ya, kurang lebih sudah hampir 10 tahun ya, 10 sampai 8 tahun yang lalu ya, saya lupa. Waktu itu kajiannya itu diawali di teras Masjid Hakimah Warahmah. Ya, itu tahun 2013 atau 2012 seingat saya. Ya, punggawa-punggawanya barangkali ya, sekarang sudah sudah terlalu sibuk ya. Ada ya ustazah semualah ya yang waktu itu. Semangatnya waktu itu tahsin Quran dan bahasa Arab. Jadi saya diminta untuk belajar bersama bahasa Arab. Jadi mahaza zalika kitabun ya, kalimat istifham dan sebagainya. Ya, ternyata sekarang bukan lagi di teras Masjid Hakimah Warahmah. Bukan lagi di komplek perumahan apa itu saya lupa. Ya, yang sekarang ini pengurusnya dari sana gitu ya. Jadi ternyata sudah gedung sendiri, Masya Allah ya. Beberapa tahun yang lalu waktu peresmian gedung ini kayaknya belum ada lantai atasnya ya. Ya masih di bawah dan sebagainya. Jadi ini karunia Allah yang harus kita syukuri, bahwa Allah memberikan kepada kita disebabkan karena barakatul Quran, Allah mudahkan seluruh urusan kita dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan-kebaikan kepada kita. Semoga kita senantiasa menjadi sahabat Al-Quran, senantiasa mencintai Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran seluas-luasnya kepada orang-orang yang kita temui. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, temanya hari ini perkembangan tafsir dari masa ke masa. Sebelumnya saya mohon maaf, ini nanti makalahnya bentuknya masih bahasa Arab. Saya belum sempat mentranslate, jadi sambil belajar ulumul Quran sambil belajar bahasa Arab lah gitu ya. Jadi nanti saya akan jelaskan ya, karena itu keterbatasan waktu ya. Sebab bisa saja saya mencari contohnya di Google, kemudian setelah itu saya cari yang bahasa Indonesianya, tapi saya khawatir saya sendiri salah kalau seandainya baca bahasa Indonesia, karena bahasa Indonesia saya kurang bagus gitu. Jadi saya ambil langsung dari bahasa Arabnya gitu ya. Ya, khawatirnya kan, karena pembahasan bahasa Indonesia itu kan kalau dalam ulumul Quran itu khawatir ada satu kalimat yang salah diterjemahkan itu menjadi salah dalam pemahaman kita. Makanya saya ngambil dari kutubut turos, kitab-kitab para ulama-ulama, tujuannya adalah agar kita menjaga originalitas dari materi kita. Jadi mudah-mudahan walaupun ini berbahasa Arab, tapi nanti saya akan terjemahkan, akan saya sampaikan. Barangkali nanti ibu yang mengambil saripatinya saja. Ya, ditulis apa-apa yang sekiranya penting untuk kita ketahui secara bersama-sama. Ya, dalam bahasa Arabnya ini perkembangan tafsir, tatawurut tafsir, ya, nash'atu ilmu tafsir. Nah ini mulai ya. Kelihatan Bu ya? Tulisannya kelihatan. Cuma harokatnya hilang ini ya. Ya nggak apa-apa lah.
Kita ambil ilmunya saja. Nash'atu ilmu tafsir wa tatawuruhu marra ilmu tafsir fi nash'atihi wa tatawuruhi bimajmu'atin minal marahil. Wa bayanu hadhil marahil kal'ati at-tafsir fi asrin nabi was sahabah bada at-tafsir fi ahli nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi saya mungkin jelaskan secara garis besarnya saja dulu. Jadi kalau kita bertanya kapankah tafsir itu mulai dikembangkan dan siapa orang yang mengembangkan tafsir itu? Sebenarnya kita pasti sudah bisa menjawab. Karena Al-Quran ini diturunkan kepada Rasulullah, maka Rasulullah lah yang pertama menafsirkan setiap ayat-ayat yang diturunkan oleh Allah. Artinya kita sudah menyadari hal itu. Tapi kalau kemudian pertanyaannya, bagaimana kemudian tafsir itu sampai ke kita hari ini? Prosesnya itulah yang mungkin perlu untuk kita ketahui. Ya, sehingga kalau kita lihat, Islam ini adalah agama yang mulia, agama yang hebat, agama yang kokoh, agama yang solid, agama yang mengajarkan ilmu itu berdasarkan dengan sanad-sanad yang kuat, riwayat-riwayat yang kuat, hingga sekarang ketika kita mengambil ilmu itu merupakan ilmu yang memiliki sumber yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Ya, jadi kalau kita belajar Al-Quran dan kemudian kita belajar tafsir, tafsir kita itu apakah bisa dipertanggungjawabkan? Lihat apakah yang kita sampaikan dari ayat-ayat Allah dengan segala kandungannya itu bisa kemudian ketemu dengan apa yang disampaikan oleh Rasul dan para sahabat. Kalau apa yang kita sampaikan bertemu dengan apa yang mereka sampaikan, berarti kita itu masih dalam satu frekuensi dalam menafsirkan Al-Quran. Tapi jikalau kemudian apa yang kita sampaikan tidak sesuai dengan yang disampaikan Rasul dan para sahabat, kira-kira kelirunya di mana? Kok bisa dari Rasulullah benar, sahabat benar, tabi'in benar, tabi'in benar, salafus shalihin benar, sampai ke kitanya salah? Kira-kira melalui jalur mana kesalahannya itu? Nah, inilah kemudian pentingnya kita mengenali perkembangan ilmu tafsir. Jadi kalau kita lihat bahwa sesungguhnya tafsir ini pada zaman Nabi Muhammad SAW ditafsirkan oleh Rasulullah sendiri. Artinya Rasulullah SAW menafsirkan Al-Quran tidak seperti kita sekarang mendapatkan tafsir yang tebal-tebal. Kenapa? Karena sahabat ini sahadat tanzil, menjadi saksi atas turunnya ayat itu. Ada ketika Rasulullah naik onta, kemudian Rasulullah bergetar, kemudian Rasulullah menengadah. Saat itu di tengah malam, kondisinya dingin, tapi Rasulullah berkeringat. Ya, artinya saat itu mereka paham apa yang sedang dilakukan oleh Rasulullah. Oh, Rasulullah sedang mendapatkan wahyu. Mereka menunggu-nunggu kira-kira wahyu ini ingin menyampaikan kita tentang apa. Ternyata Rasulullah menyampaikan sebuah ayat atau mungkin beberapa ayat yang berkaitan dengan kejadian pada saat itu. Artinya Allah menjawab apa yang menjadi permasalahan mereka saat itu. Sehingga tidak perlu lagi ditafsirkan. Nah, kalau kita, karena jarak kita dengan Rasulullah sangat jauh, maka kita cari sababun nuzulnya, cari maki wal madaninya, cari nasih wal mansuhnya, untuk mengetahui makna dari kejadian yang ada pada zaman Rasulullah SAW. Jadi kalau kita lihat, kenapa sekarang itu tafsir, Masya Allah, jumlahnya itu ribuan. Judul-judul tafsir itu jumlahnya ribuan. Makanya di sini oleh pengurus saya dikasih 4 sesi. Untuk perkembangan ilmu tafsir itu 2 sesi. Untuk geografis ataupun gambaran siapa saja tokoh-tokoh tafsirnya itu 2 sesi sendiri. Artinya jadi 4 sesi. Sehingga kalau kita lihat sekarang ini pembahasannya hanya pada bagaimana perkembangan tafsir dari masa ke masa, yaitu dari zaman Nabi
sampai zaman tabi'in, kalau ada waktu sampai zaman kita hari ini. Tapi yang perlu untuk saya sampaikan adalah bahwa tafsir pada zaman Nabi tidak sebanyak sekarang yang dimiliki oleh para mufassir kita. Karena mufassir kita itu sekarang memiliki sisi pandang yang berbeda-beda. Jadi contohnya ada seorang ahli bahasa ketika menafsirkan Quran, maka yang ditonjolkan adalah kemampuan bahasanya dalam menafsirkan Quran. Ada lagi contohnya ada di bidang nahwu, maka dia mengeluarkan tafsirnya, mengeluarkan semua ilmu-ilmu nahwunya yang ada dalam Quran. Ada yang memiliki pengetahuan ilmu tentang masalah sosiologi, maka dia pakai tafsir berbicara tentang ayat-ayat yang berbicara dalam perspektif sosiologi. Itu sehingga begitu luasnya tafsir ya. Tapi pada zaman Nabi tidak seperti itu. Zaman Nabi Rasulullah SAW setiap ada permasalahan, ada ayat-ayat yang diturunkan kepada Rasulullah sebagai jawabannya, di saat itu sahabat sudah langsung paham. Itu perbedaannya ya. Kenapa pada zaman Rasulullah kita tidak menemukan tafsir Rasulullah, tapi kita temukan kan tafsir At-Tabari, tafsir Al-Maraghi ya. Kenapa? Karena mereka lah yang kemudian menulis ulang tafsir-tafsir tersebut. Nah, kalau kita lihat bahwa masa itu disebut dengan asru an-nabi atau ahdun nabi, masa perkembangan awal yaitu pada masa Nabi. Jadi kalau kita bicara tentang kenapa kemudian tafsir Nabi itu dikaitkan dengan tafsir sahabat, karena sahabat itu menyaksikan seluruh dari apa yang diturunkan kepada Rasulullah. Contohnya seperti sahabat Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud itu mengeluarkan sebuah pernyataan dengan pernyataan beliau mengatakan tidak ada satupun ayat yang turun kepada Rasulullah SAW kecuali aku tahu kapan waktunya dan di mana tempatnya. Berarti Ibnu Mas'ud ini sangat dekat dengan Rasulullah. Sehingga beliau mengatakan tidak ada satupun ayat Al-Quran yang turun kecuali aku tahu di mana turunnya dan kapan waktunya. Apakah di siang hari, di tengah malam, di sore hari, sedang di atas kuda, sedang duduk, sedang berjalan, sedang berperang, sedang istirahat, sedang bersedih, itu diketahui oleh Ibnu Mas'ud. Maka kalau kita lihat Ibnu Mas'ud ini banyak sekali meriwayatkan ayat-ayat Allah yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Itu generasi yang pertama, yaitu generasi Rasulullah SAW. Kemudian di samping itu tafsir Rasulullah SAW selain disaksikan oleh para sahabat juga, turunnya itu secara proses. Al-Quran itu turun berproses, penjelasannya juga berproses, dan sahabat mengikuti proses turunnya Al-Quran. Jadi para sahabat saat itu mengikuti proses turunnya Al-Quran, mengikuti pemahaman dari apa yang disampaikan Rasul, dan kemudian menyebarkannya kepada orang-orang yang ada di sekelilingnya. Jadi sahabat menceritakan kepada anaknya, menceritakan kepada istrinya, tadi ketika aku bersama dengan Rasulullah, kondisinya seperti ini, maka turunlah ayat seperti ini. Maka istri dan anaknya memahami apa yang disampaikan oleh sahabat dari Rasulullah SAW. Dengan kata lain bahwa pada saat itu orang-orang Madinah semuanya menjadi mufassir, tapi menyampaikan tafsir dari Rasulullah secara perlahan-lahan. Kalau kita ini kan mohon maaf ya, sekarang kalau kita mau memberikan tafsiran itu kan sifatnya mohon maaf geblogan ya. Ini kitab Ibnu Katsir saya kasih ke kamu. Kalau mereka saat itu belum masanya mereka menulis, belum saatnya mereka, artinya mereka ummi ya, mereka tidak bisa banyak yang menulis, tidak banyak di antara mereka yang bisa menyebarkan tulisan-tulisan dan sebagainya, maka tafsir itu ada di dalam hati mereka dan tercatat semuanya. Ketika mereka membutuhkannya, mereka menyampaikannya. Itu tafsir pada generasi Rasulullah SAW. Selain tahu turunnya, tahu prosesnya. Yang ketiga, bahwa ketika Rasulullah SAW menyampaikan tafsir di generasi-generasi pertama,
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yubayyinu lahum ma ashkala alaihim min ma'anil ayatil munazzalah. Di baris yang terakhir itu ya. Wa yubayyinu lahum ma ya ashkala. Ya, di situ ada yang ushkila alaihim min ma'anil ayatil munazzalah. Artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan bayan, memberikan penjelasan tentang ayat-ayat yang susah dipahami. Jadi contohnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya menyampaikan tentang ayat-ayat yang sifatnya sulit dipahami seperti ayat-ayat mutasyabihat. Rasulullah memberikan beberapa penjelasannya dalam hadis-hadis Rasulullah. Atau dulu ketika mereka mendengar Al-Quran surat Luqman yang menjelaskan tentang az-zulmu huwa kufrun. Kezaliman itu adalah sebuah kekufuran, kemusyrikan. Maka kemudian sahabat saat itu bergetar. Takut sekali sahabat mendengar bahwa di dalam surat Luqman itu dijelaskan bahwa perbuatan zalim itu bagian dari perbuatan kemusyrikan. Sampai kemudian mereka mengatakan, ayyuna lam yazlim ya Rasulullah. Siapa di antara kami ini yang tidak berbuat kezaliman? Maka kemudian Rasulullah SAW mengatakan bahwa kezaliman yang dimaksudkan ayat itu bukan yang kalian pahami. Berarti Rasulullah memberikan penjelasan bagi sahabat yang sulit untuk memahami teks-teks dari ayat-ayat Al-Quran. Kenapa? Karena mereka orang-orang Arab. Ketika Al-Quran ini diturunkan kepada mereka, sebagian besar mereka pahami. Ketika ada yang kesulitan, baru Rasulullah tafsirkan. Berbeda dengan kita. Kita ini orang Indonesia mau memahami Al-Quran, prosesnya panjang. Belajar bahasa Arabnya dulu, hafalkan mufradatnya dulu. Setelah itu mulai belajar terjemah. Kemudian mengerti tentang terjemah itu. Kemudian baru masuk ke tafsirnya. Kemudian setelah itu memahami tentang setiap ayat-ayat yang ada di balik dari tafsiran tersebut. Jadi cukup panjang. Nah, para sahabat itu sudah melewati hal itu, sudah tidak perlu lagi belajar bahasa Arab, ya, karena mereka orang Arab. Sudah tidak perlu lagi untuk mengetahui sababun nuzul karena mereka menyaksikan sendiri dan melihat sendiri. Tidak perlu lagi mereka mengetahui tentang sejarah turunnya karena mereka juga bagian dari sejarah turunnya Al-Quran itu sendiri. Sehingga mereka hanya dijelaskan oleh Rasul apa yang tidak dipahami. Itu adalah penafsiran pada zaman Rasulullah SAW. Artinya apa? Selama tidak ada kemudian tafsir tentang ayat-ayat yang disampaikan oleh para sahabat, maka Rasulullah mengatakan bahwa sahabat sudah paham. Kita ini mohon maaf ya, kalau kita membicarakan sesuatu yang sudah paham, biasanya kita bilang kita sudah paham bersama, kita sudah ketahui bersama. Jadi kita tidak perlu lagi untuk mengungkapkannya dan membahasnya. Nah, ketika Rasulullah SAW menyampaikan kepada para sahabat satu ayat, dua ayat dibacakan oleh Rasulullah, kemudian sahabat sudah mengangguk, berarti sahabat sudah paham, tidak perlu lagi ada penjelasan. Lalu sekarang kita mungkin berbeda. Di antara surat Al-Fatihah, ada nggak satu ayat yang kalian tidak pahami contohnya gitu kan? Wah, 7-7-nya Ustaz belum paham kan gitu. Dari 280 sekian ayat dalam surat Al-Baqarah, coba ada nggak yang tidak dipahami satu ayat saja? Ya, mungkin kita katakan hampir semuanya saya tidak paham kan? Berbeda dengan mereka. Ya, di antara surat Al-Baqarah adakah yang kalian tidak pahami? Paling ada 1 atau 2 sahabat yang bertanya tentang hal itu. Itulah perbedaan kita dengan para sahabat. Ya, jadi Aisyah radhiyallahu anha pernah ditanya, wahai Aisyah, apakah setiap ayat Al-Quran itu ada sababun nuzulnya, ada sebab turunnya? Kata Aisyah, tidak. Mana yang lebih banyak antara ayat yang ada sababun nuzulnya dengan yang tidak ada sababun nuzulnya? Ayat yang tidak ada sababun nuzulnya lebih banyak daripada ayat yang ada sababun nuzulnya. Kenapa kemudian ada sababun nuzulnya? Karena itu
ketika para sahabat tidak paham dan para sahabat perlu tahu apa dibalik turunnya ayat itu. Karena kan yang kita pahami ya, contohnya turunnya ayat itu pertama karena ada yang bertanya. Yang bertanya tuh contohnya Rasulullah ditanya, "Ya Rasulullah, ma hiyal haid?" Maka kemudian Allah mengatakan, "Yas'alunaka 'anil mahid." Ketika sahabat ribut masalah harta perang, "Yas'alunaka 'anil anfal." Jadi kalau kita lihat apa yang disampaikan oleh Allah dalam Al-Quran, ada jawaban yang ditanyakan kepada Nabi. Ketika Nabi tidak bisa menjawabnya, maka turunlah. Itu menjadi sababun nuzul. Karena apa? Karena orang tahu kapan ini turun. Seperti ketika Rasulullah SAW sedih. Selama beberapa puluh hari Rasulullah yang biasanya ketemu dengan malaikat Jibril, kemudian Rasulullah sangat bahagia sekali. Ada masa di mana malaikat Jibril tidak turun sangat lama. Hati Nabi gelisah. Mana malaikat Jibril yang selama ini aku tunggu untuk menyampaikan ayat-ayat Allah kepada diriku? Lama sekali. Dalam kesedihan Rasulullah itu kemudian tampak yang menjadikan senjata orang-orang musyrik saat itu menghina Nabi. Setiap Nabi lewat, "Ya Muhammad, wadda'aka rabbuka. Ya Muhammad, wadda'aka rabbuka. Ya Muhammad, wadda'aka rabbuka." Ya, Tuhanmu sudah meninggalkan kamu. Buktinya tidak ada satupun ayat yang turun untuk diri kamu. Rasulullah sedih. Tapi kemudian Allah Subhanahu wa taala turunkan surat Ad-Duha. Wad-duha wal-laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Langsung Rasulullah menangis karena Allah tidak meninggalkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, para sahabat kan melihat kemarin Rasulullah sedih. Kenapa? Karena tidak ada ayat yang turun kepadanya. Kemudian Rasulullah tersenyum. Kenapa? Karena sahabat tahu bahwa hari itu Allah menurunkan surat Ad-Duha. Di dalamnya ada jawaban bahwa Rasulullah tidak pernah ditinggalkan oleh Allah sama sekali. Kan sahabat, Masya Allah, Rasulullah wajahnya cerah kembali setelah mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka melihat sendiri bagaimana senyumnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita mungkin membayangkan kalau Rasulullah dalam kondisi sedih, kita pun akan ikut sedih. Tapi ketika Rasulullah SAW senang, maka terpancar dari wajah Rasulullah kesenangan itu. Maka para sahabat saat itu sangat terharu melihat Rasulullah yang dicintainya saat itu mampu tersenyum dengan leluasa karena malaikat Jibril datang membawakan ayat-ayat Allah. Padahal itu di masa-masa awal diturunkannya wahyu. Suatu saat Rasulullah SAW setelah sholat subuh, kemudian Rasulullah SAW senyum saja. Ya, kalau sholat subuh sudah senyum tuh kira-kira kejadiannya apa gitu? Setelah selesai sholat Rasulullah senyum. Kata sahabat, "Ya Rasulullah, kok hari ini kau senang sekali? Aku lihat wajahmu begitu cerah sekali." Kata Rasulullah, telah diturunkan malam hari ini satu surat, di mana surat ini ketika diturunkan saat itu langit begitu gegap gempita, malaikat-malaikat semuanya menyampaikan sebuah rasa bahagia. Kemudian para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, surat apakah yang diturunkan tadi malam ya Rasulullah?" Yang diturunkan tadi malam itu adalah suratul An'am. An'am itu seperti apa? Dibacakanlah oleh Rasulullah. Oh, ternyata suratul An'am ini turunnya disebabkan karena ini, dan kemudian Rasulullah saat itu merasakan kebahagiaan. Sehingga sahabat tidak perlu lagi untuk dijelaskan, ya, kenapa aku menjadi bahagia karena ini dan sebagainya. Tidak dijelaskan lagi tentang apa yang ada di dalam ayat itu karena mereka sudah paham bahasa Arab. Jadi ini menggambarkan kepada kita bahwa Allah Subhanahu wa taala menjadikan Rasulullah sebagai penafsir pertama yang diajarkan melalui malaikat Jibril alaihi salam. Kemudian yang selanjutnya, wa huwa alaihi salatu wassalamu a'lamun nas bil Qur'anil Karim. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling paham terhadap Al-Qur'anul Karim.
Kalau Rasulullah diturunkan kepadanya wahyu Al-Quran, dan Rasulullah bisa menafsirkan Al-Quran, dan Rasulullah bisa menjelaskan kesulitan-kesulitan bagi yang sulit untuk memahami Al-Quran. Karena Rasulullah sebagai sebaik-baiknya manusia, maka secara otomatis akhlak Rasulullah adalah Al-Quran. Karena Rasulullah yang paling bisa menerapkan Al-Quran. Makanya Allah mengatakan wa innaka la'ala khuluqin. Ya. Kalau kata Aisyah radhiyallahu anha, kana khuluquhul Quran. Akhlak Rasulullah itu adalah Al-Quran. Nah, kita itu kadang-kadang begini. Pengen sekali berakhlak Qurani. Kita pengen sekali bahwa kita ini memiliki sikap yang sesuai dengan Al-Quran. Maka yang menjadi pertanyaannya, kam min ayatil Qur'aniyya nafhamuhu. Berapa ayat Al-Quran yang kita pahami sehingga kemudian itu menjadi akhlak kita? Kalau kita mau mengatakan kita ingin berakhlak seperti Quran, sedangkan pemahaman kita terhadap Al-Quran tidak maksimal, artinya bahwa barangkali kita berusaha berakhlak seperti Al-Quran, tapi belum menjadi sempurna karena pemahaman kita terhadap Al-Qurannya belum maksimal. Ya, mungkin kalau kita belajar tentang Al-Adab Hamalat Al-Quran yang di kitab yang dimiliki, yang ditulis oleh Al-Imam As-Suyuti yang sering kita baca, Al-Adab fi Hamalatil Quran, itu kan adab berinteraksi terhadap Al-Quran. Tapi bagaimana kita berakhlak seperti Al-Quran, maka kuncinya harus memahami Al-Quran. Rasulullah SAW ketika dicaci maki, bagaimana sikap Rasulullah? Sikap Rasulullah adalah sikap yang diajarkan oleh Allah dalam Al-Quran. Ini adalah bentuk penafsiran lain bahwa Rasulullah SAW tindak tanduknya, sikapnya bagian dari tafsir Al-Quran itu sendiri. Ketika aku berjalan bersama Rasulullah, aku melihat beliau berjalan seperti ini, maka sesuai dengan ayat Al-Quran. Artinya, mohon maaf, kalau kita bisa memahami Siratun Nabawiyah, maka sebenarnya kita harusnya bisa memahami bagian dari Al-Quran. Contohnya semangat Nabi dalam perjuangan, berjuang, berjihad di jalan Allah kan. Nah, perjuangan Nabi itu adalah bagian dari pemahaman Nabi terhadap Al-Quran. Maka apapun gerakan Nabi yang kita lihat itu adalah cerminan dari ayat Al-Quran itu sendiri. Nah, sekarang pertanyaan kedua. Seberapa kita mengenal Rasulullah SAW dalam kehidupan kita? Mungkin ada di antara kita yang mengenal Rasulullah min nahiyatil khalqiyah, yang kenal Rasulullah dari sisi fisik. Rasulullah alisnya tuh seperti ini, Rasulullah tuh dagunya seperti ini, Rasulullah rambutnya seperti ini, Rasulullah punya wajah, kemudian punya jidat seperti ini. Itu kita kadang-kadang juga ambil pelajarannya, tapi itu khalqiyah, artinya fisik dari Rasulullah SAW. Tapi yang menjadi pertanyaan, bagaimana kemudian dengan khuluquhu, dengan akhlaknya? Nah, ini yang kadang-kadang kita mungkin terlewati. Ya, jadi kalau kata Aisyah radhiyallahu anha, kana khuluquhul Quran, artinya apapun yang dilakukan Rasulullah dalam setiap keputusannya, perbuatannya, tidak mungkin melanggar Al-Quran. Kenapa? Karena Rasulullah kan pernah suatu saat Rasulullah SAW sedang bergabung dengan para pemimpin-pemimpin Quraisy. Harapan Rasulullah agar mereka ini mau menerima dakwah Rasulullah. Karena apa? Kalau mereka bisa masuk ke dalam Islam pada saat itu, maka tugas dari Rasulullah menjadi ringan karena para petinggi-petinggi Quraisy saat itu masuk ke dalam Islam. Nah, ketika Rasulullah sedang berhadapan dengan para petinggi, mulailah terlihat dari jauh ada seseorang yang jalan tertatih-tatih, buta menuju Nabi. Maka kemudian Rasulullah SAW melihat orang tersebut.
ada rasa. Ini mohon maaf, ada rasa. Jadi tidak ungkapan, tidak ada rasa. Wah, kalau dia datang nanti bisa mengganggu proses dakwah saya kepada para petinggi. Maka kemudian Rasulullah SAW merasa bahwa kedatangannya itu tidak menyenangkan. Apa yang terjadi? Allah menegurnya. Padahal Rasulullah tidak mengucapkannya. Rasulullah tidak mengusirnya. Rasulullah tidak, cuma merasa tidak nyaman, tidak senang dengan kedatangan. Apa yang kemudian terjadi? Allah tegur dengan sangat kerasnya Rasulullah. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu. Allah tegur. Kalau bahasa kita itu ditegur sekali saja sudah cukup. Itu ditegur pakai ayat yang bertubi-tubi. Rasulullah sampai menangis, sampai diceritakan itu kepada Abdullah bin Umi Maktum. Gara-gara beliau datang ini, akhirnya saya ditegur oleh Allah. Itu baru perasaan Nabi, belum ungkapan, belum sikap, belum apa. Allah sudah tegur. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu. Artinya bahwa ini adalah akhlak Rasulullah. Tidak boleh Rasulullah SAW salah sedikit saja, ayat langsung turun. Ya, berapa ayat Al-Quran yang turun itu karena menegur Rasul hampir salah bersikap, bukan sudah bersikap, baru ada rasa. Maka dipastikan akhlak Rasulullah itu adalah Al-Quran. Kenapa? Karena baru mau salah saja Allah sudah tegur. Maka ketika Allah tidak menegur, berarti Allah meridai perbuatan Nabi. Kalau kita mohon maaf ya, kita salah, ditegur pakai ayat Quran. Kadang-kadang kita juga protes. Ayah jangan pakai ayat itu dong. Ya, saya tersinggung juga ini Pak ya kan gitu kan. Kadang-kadang ada juga model seperti itu. Rasulullah tidak. Ketika mendengar ayat itu menangis Rasulullah SAW sejadinya. Kenapa? Karena Allah menegurnya dengan Al-Quran. Kenapa Rasulullah harus ditegur dengan Al-Quran? Agar jangan sampai apa yang terjadi oleh Rasulullah itu dilakukan oleh umat. Kita ini lagi kumpul-kumpul, datang orang, wah ini bakalan berantakan ini acara nih. Ya, kita sudah mulai tutup pintu, akan gitu kan. Kita sudah mulai bilang nanti kalau ada bilang nggak ada orang kan gitu. Ya, jadi reaksi kita itu sudah sedemikian rupa. Rasul belum sampai pada titik itu, baru ada rasa tidak nyaman saja sampai Allah tegur. Ya, kenapa? Makanya kemudian wajar dan kemudian seyogyanya memang a'lamun nas bil Quran. Rasulullah yang paling tahu tentang makna kandungan Al-Quran. Salah satu contoh. Wa min amsilati tafsiri sallallahu alaihi wasallam ayatil Quran tafsiruhu qaulallah ta'ala inna a'tainakal kautsar. Jadi ketika Allah menurunkan surat Al-Kautsar, para sahabat saat itu belum tahu apa itu Al-Kautsar. Ya, sahabat itu Kautsar itu apa ya? Inna a'tainakal kautsar. Apa Al-Kautsar? Karena memang kalau Al-Kautsar dalam bentuk kata-kata nikmatun katsirah. Kau telah diberikan nikmat yang sangat banyak. Tapi nikmat yang sangat banyak itu apa? Itu dalam penafsiran banyak. Al-Quran, Ad-Din, Al-Islam dan sebagainya. Itu penafsiran para ulama. Tapi ada yang ditafsirkan oleh Rasulullah SAW tentang Al-Kautsar. Apa itu Al-Kautsar ketika sahabat bertanya? Kemudian fa'innahu nahrun wa'adanihi Rabbi Azza wa Jalla. Ketahuilah bahwa yang disebut Al-Kautsar di dalam ayat ini adalah sungai yang Allah janjikan untukku nanti di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita menyebutnya telaga Al-Kautsar, ya, itu ditafsirkan oleh Rasul. Karena Al-Kautsar kita tidak tahu artinya. Bahwa itu ternyata ismul makan, nama dari sebuah tempat.
Kalau kita tidak diberikan informasi ini oleh Rasulullah, mungkin sampai hari ini kita masih berpikir Kausar itu apa kira-kira. Tapi sekarang karena kita sudah mengetahuinya, maka banyak lembaga pendidikan Al-Kausar, Yayasan Al-Kausar, ya, bahkan begitu banyak orang menyebutkan. Kenapa? Karena sudah ditafsirkan oleh Rasulullah, fa innahu nahrun. Sesungguhnya itu adalah sungai yang Allah janjikan kepada kata Allah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini menggambarkan kepada kita bahwa banyak sekali di dalam Al-Quran hal-hal yang kita tidak pahami kemudian ditafsirkan oleh Rasulullah SAW secara langsung. Dari mana Rasulullah kemudian mengetahui hal itu? Jelas itu adalah wahyu dari Allah. Karena apa? Karena di dalam hadis yang lain Rasulullah menyampaikan tentang Telaga Al-Kausar. Telaga Al-Kausar itu airnya itu jernih melebihi daripada jernihnya air salju. Kemudian digambarkan bahwa manisnya lebih manis daripada madu. Kemudian pasir-pasirnya itu terbuat dari mutiara-mutiara yang sangat indah. Kemudian dinding-dindingnya terbuat dari emas. Itu diilustrasikan oleh Rasulullah. Padahal apakah Rasulullah SAW ketika menyampaikan itu sudah sampai ke Al-Kausar atau belum sampai ke Al-Kausar? Sesungguhnya itu semuanya adalah karena izin Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi ada yang mengatakan bahwa ketika Rasulullah Isra Mi'raj itu Rasulullah ditampakkan Al-Kausar untuk Rasulullah. Inilah tempat. Dan untuk kita, kalau kita masuk ke tempat itu, umat Nabi Muhammad meminumnya, maka setelah itu kita tidak akan pernah haus seumur hidup kita di surga. Jadi di jannah itu kita minum itu hanya hobi. Kalau ibu di dunia minum hobi itu nggak bisa. Saya niat mau minum jus durian 3 gelas. Baru 1,5 gelas udah pusing-pusing. Artinya antara kebutuhan dengan kemampuan itu terbatas. Di dalam jannahnya Allah, minuman itu semuanya hanya kenikmatan, bukan karena haus. Ya, kalau kita ini di dunia minum itu terasa nikmat kalau haus. Makanya tidak heran kalau buka puasa itu ada es cendol, ada es kelapa. Ya, tapi pas minum ternyata kemampuannya cuma terbatas. Karena apa? Karena minum itu karena kebutuhan. Kalau di dalam jannahnya Allah, minum itu hanyalah kenikmatan. Makanya di dalam Al-Quran dijelaskan di dalam tafsir tentang bagaimana minuman-minuman ahlul jannah. Minuman ahlul jannah itu gelasnya ini ya ada 60 rasa, lahu sab'una ta'man. Likulli ya, dari setiap satu telanan itu satu rasa. Minum rasa duren. Minum lagi rasa leci. Minum lagi rasa macam-macam. Itu sampai 60 rasa setiap gelasnya. Dan tidak ada satupun yang sama. Itu menggambarkan kepada kita bahwa kenikmatan di dalam jannahnya Allah itu bertumpuk-tumpuk. Dan itu bukan karena lapar, bukan karena haus. Itu karena memang Allah berikan kesempatan. Kenapa? Karena di dalam jannahnya Allah tidak ada toilet. Sehingga tidak perlu untuk dikeluarkan. Semuanya menjadi keringat, keringatnya wangi. Lebih wangi daripada minyak kasturi dan sebagainya. Jadi ini menggambarkan kepada kita bahwa untuk menyampaikan, membahas tentang masalah Al-Kausar saja, kita kan butuh tafsiran dari hadis-hadis Rasulullah. Kalau tidak ada hadis Rasulullah, mungkin sampai sekarang juga kita masih bertanya-tanya, Telaga Al-Kausar yang disebutkan dalam surat Al-Kausar itu seperti apa? Tapi kepenasaran kita itu kan sudah terjawab bahwa itu adalah bagian dari telaga yang diberikan kepada Rasulullah dan nanti akan diberikan kepada umatnya, yang memiliki spesifikasi dari Telaga Al-Kausar itu dengan tadi butiran pasirnya dari mutiara dan sebagainya dan sebagainya. Jelas kita tidak bisa membayangkan karena kita tidak pernah melihat ada telaga yang sifatnya seperti tadi. Bejana-bejananya dari emas. Ya, jadi Al-Kausar itu kulit ini dinding-dindingnya dari emas dan dari batu-batu berharga. Ya, jadi kalau yang kita lihat ada orang punya intan itu atau apalah istilahnya ya. Ya ada seorang pejabat bilang ke saya, Pak Ustadz, ini bagusnya nih warnanya delima nih. Berapa ini? Ini cuma saya beli 80 juta Pak Ustadz. Cincinnya kecil gitu, 80 juta. Batunya yang mahal bukannya. Saya membayangkan ini nanti di surga cuma jadi dinding-dindingnya aja.
Cuma jadi dinding-dinding rumah surga kita. Jadi kan kalau kita lihat pintu-pintu surga, kemudian dinding-dindingnya itu kan dari batu-batu yang sedemikian rupa. Yang di dunia itu diambil sebetulnya harganya ratusan juta, di sana cuma jadi tengselnya dari pintu-pintu kita aja kan gitu. Begitu hebatnya jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Berikut juga dengan nahrun wa adanihi rabbi azza wa jalla, yaitu al-kautsar. Masih banyak lagi istilah yang lain yang mungkin kita tidak paham. Allah jelaskan, kemudian dijelaskan lagi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, itulah yang disebut dengan tafsir min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wa qad akhadha ba'du as-sahabah radhiyallahu alaihim al-'ilmu bil Qur'anil Karim wa bayanu ma'anihi wa alfazi li Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa kana minhum 16 sahabiyan min a'immatit tafsir. Nah, di antara jumlah sahabat yang ribuan, ternyata ada sahabat yang memang fokus betul untuk mengetahui setiap kalimat Al-Quran. Jadi memang menjadi mufassir itu fardu kifayah, tidak fardu ain. Kalau bisa membaca Quran itu kan fardu ain, tapi bisa mengajarkannya ataupun kemudian mempelajarinya itu fardu kifayah. Nah, termasuk tafsir juga fardu kifayah, karena tidak mungkin semua ibu ini menjadi mufassirah kan gitu. Tapi mungkin di antara ibu ini ada 1-2 orang yang berkonsentrasi bagaimana untuk menjadi seorang penafsir Quran kan. Kalau semuanya tidak ada juga menjadi masalah, ya. Tidak ada satupun yang pengen menjadi ahlul Quran, itu kan juga masalah, ya, karena ini bagian dari ahlul Quran, ya, ashabul Quran. Ya, jadi hadis Rasulullah, ya, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Itu artinya bahwa syafi'an li ashabi itu kan kategorinya dari yang membacanya, yang menghafalnya, yang mengajarkannya, yang kemudian mengamalkannya, itu semuanya menjadi ashabul Quran. Mungkin kita tidak bisa mengambil semuanya, tapi kita mengambil bagian-bagian yang ada. Ada yang mungkin dengan Quran interaksinya hanya dalam bentuk bacaan, ada yang interaksinya dalam bentuk tadabbur, ada yang interaksinya dalam bentuk hafalan, ya. Kalau para sahabat, mereka hampir kategori semuanya. Mereka yang membaca Quran, kemudian mereka memahaminya, mereka juga hafal Quran, mereka kemudian mengajarkannya, dan mereka mengamalkannya. Itu sahabat Rasulullah SAW dan para tabi'in. Tapi kalau kita, mohon maaf, ya, artinya mohon maaf, menghafal Quran saja kadang-kadang kita sudah memfokuskan waktunya saja masih suka keteteran juga, gitu. Ya, minggu depan tolong hafalkan surat Nuh, ya, sampai waktunya setoran masih ada yang belum hafal juga kan. Padahal kadang-kadang kita sudah menyisihkan waktu, karena memang generasi kita itu berbeda. Ya, generasi para sahabat mungkin al-jawu, yani jauh tahir, dia suasananya itu masih murni. Jadi kalau dibacakan Quran itu langsung meresap ke hati sampai dalam sekali. Kalau kita itu sampai ditalaki sampai 10 kali itu masih lupa-lupa juga. Ada yang begitu. Mungkin pas menghafal itu sambil menghayal kayaknya. Atau habis berantem sama suami terus menghafal Quran, kayaknya nggak masuk-masuk kan gitu. Ya, artinya itu juga berpengaruh kan gitu. Kalau para sahabat itu nunggu Rasulullah. Kemudian Rasul mengatakan tadi malam ada ayat yang turun. Bunyinya begini, Rasulullah dari mulut yang bersih, hatinya bersih, menyampaikannya masuk ke telinga begitu sejuknya, masuk ke hati para sahabat begitu mendalamnya. Itu karena apa? Karena kebersihan hati Rasulullah. Makanya ustazah-ustazah yang talaki Quran itu hatinya harus bersih. Biar transformasinya itu kuat. Ya, kita ini kadang-kadang mohon maaf ya, lagi marah, emosi ngajar, ya bisa nggak sih? Kadang-kadang gitu kan. Jadi kadang-kadang kita itu mentransformasikannya itu tidak maksimal. Ya, sinyalnya itu kurang kuat. Jadi kalau kita lagi ngedownload sesuatu, kalau sinyalnya lagi jelek itu kadang-kadang masuknya bapernya lama sekali itu sampai setengah jam kan. Ya, tapi kalau lagi sinyalnya bagus ya, kemudian providernya bagus, itu penerimaan HP-nya juga laptopnya bagus, itu cepat biasanya.
Jadi kalau saya ilustrasikan, antara seorang guru dengan murid itu sama-sama punya kebersihan hati. Nah inilah yang terjadi pada zaman Rasulullah dan para sahabat. Sahabat hatinya bersih, Rasulullah hatinya sangat bersih, sehingga apa yang disampaikan Rasulullah itu langsung masuk ke dalam. Jadi ibu kalau mau melihat efektivitas keilmuan kita itu salah satunya adalah tarsikhul ilm. Bagaimana tusukan ilmu ke dalam hati kita itu. Ada mungkin di antara ibu-ibu punya guru itu pernah menasihati kita 10 tahun yang lalu sampai hari ini kita masih ingat. Itu berarti dalam sekali. Ya, bisa jadi saat itu ibu hatinya sedang bersih, kemudian gurunya hatinya sedang bersih sehingga nasihatnya itu sampai mengakar. Nah, itulah kemudian kenapa sahabat itu ada yang menghafal sampai ribuan hadis. Ya, kalau kita lihat selevel Imam Bukhari itu menghafal hadis itu jumlahnya 600.000 hadis sanadan wa matnan. 600.000, Bu. Al-Qur'an itu 6.000 ayat. Imam Bukhari menghafal 600.000 hadis. Hadis itu ada yang panjang sekali satu hadis. Ada yang pendek, tapi dihafal. Itu karena kebersihan hati. Imam Ahmad Ibnu Hanbal itu menghafal 1 juta hadis. Ya, kalau 1 juta itu sekarang dibelikan HP masih laku. Coba kita sekarang menghafal hadis berapa? Ya, kita hafal Quran dulu lah, nanti hadis menyusul kalau memang ada. Tapi yang ingin saya sampaikan, kenapa mereka bisa sampai pada titik itu? Karena kebersihan hati mereka. Nah, para sahabat kenapa bisa sampai seperti itu? Karena kebersihan hati Rasulullah dan para sahabat. Nah, di antara sahabat ini ada mereka yang memiliki pemahaman Al-Quran utuh dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa min bainahum Aisyah radhiyallahu anha. Di antara sahabat yang 16 itu salah satunya adalah istrinya yaitu Aisyah. Jadi Aisyah itu sumber referensi para wanita saat Rasulullah wafat. Sebenarnya memang ada hikmahnya ya, kenapa Rasulullah menikah dengan Aisyah. Ya, pertama, Aisyah itu masih sangat muda sekali waktu menikah dengan Rasulullah. Kemudian ketika Rasulullah wafat, umur Aisyah itu masih belasan. Harusnya kalau kita bayangkan, pada umumnya wanita ketika dia meninggal oleh suaminya, maka kemungkinan dia menikah lagi. Tapi Aisyah tidak diperbolehkan karena dia adalah ummul mukminin. Karena dia adalah ibunya para orang-orang mukmin. Jadi tidak boleh dinikahi. Nah, konsekuensinya Aisyah saat itu fokus untuk menceritakan dan menggambarkan seluruh ayat Al-Quran yang dipahami. Makanya kalau tidak ada Aisyah, bisa dibayangkan berapa ayat Al-Quran yang tidak bisa dipahami dalam konteks fikih wanita. Karena yang menjelaskan dapur, yang menjelaskan kamar mandi, cara mandi Rasulullah, cara mandi junub, cara mandi yang lain, itu Aisyah yang menceritakan. Kalau Aisyah saat itu artinya umurnya pendek terus kemudian meninggal, maka tidak ada yang kemudian bisa dijelaskan di dalamnya. Nah, inilah gambaran bahwa sesungguhnya di antara sahabat yang memiliki pemahaman Al-Quran sangat kuat adalah Aisyah radhiyallahu anha. Di antara mereka juga ada wa minhum man kanat ara'uhu fit tafsir yasira. Ada juga selain Aisyah para sahabat yang berkonsentrasi dalam menafsirkan Al-Quran, tapi yang ditafsirkannya itu yasirah, sesuatu yang sederhana. Jadi tidak mendalam. Kalau Aisyah itu pemahaman Al-Qurannya sangat mendalam sekali. Ya, makanya kenapa kadang-kadang kalau kita lihat, mohon maaf sekali, ada sekte-sekte yang sangat benci terhadap Aisyah. Kenapa? Karena dia tidak menginginkan agar apa yang disampaikan oleh Aisyah itu diterima oleh umat Islam secara menyeluruh, sehingga bisa membangun kekuatan bagi wanita-wanita muslim. Makanya riwayat-riwayatnya itu banyak dihilangkan. Ya. Tapi ada juga an Aisyah radhiyallahu anha, an Aisyah radhiyallahu. Jumlah hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah itu kurang lebih sekitar 5.000 hadis. Dan hampir sebagian itu bicara tentang masalah rumah tangga dan sebagainya. Ya, walam yarid anhu siwa qalil, dan ada juga yang sedikit. Kemudian selanjutnya
Wa minhum man aktsara minhu wa asbaha alaman fihi. Dan ada juga di antara mereka itu sahabat Nabi yang tadi berapa jumlahnya? 16 ya. Di antaranya Aisyah, ada yang menjelaskannya banyak, ada yang menjelaskan dikit. Nah, di antara 16 yang banyak selain Aisyah ada 4 sahabat Nabi. Mengajarkan tafsir kepada orang-orang yang ada pada saat itu. Yang pertama adalah Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Jadi dengan kata lain, Ibnu Abbas itu sangat menjaga tafsir yang disampaikan oleh Rasulullah, kemudian diajarkan kepada murid-muridnya hingga kepada kita hari ini. Makanya mohon maaf kalau kita baca tafsir apapun, Ibnu Katsir, Al-Qurtubi, kita baca tafsir Ar-Razi, tafsir apapun, itu sering kita menemukan an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala Rasulullah. Kenapa? Karena beliau termasuk yang mutafaqih fi tafsir, sangat mendalami ilmu. Tadi kan saya katakan bahwa sahabat Nabi jumlahnya ribuan. Di antara ribuan ada ratusan yang cinta terhadap Al-Quran. Di antara sekian banyak yang paling tampak itu ada 16 sahabat. Dan di antara 16 sahabat itu ada 4 sahabat yang sampai hari ini kita bisa mengetahui bagaimana hasil karya beliau dalam membangun madrasah-madrasah tafsir. Jadi mereka ini punya madrasah tafsir. Jadi lembaga pendidikan yang resmi di dalam tafsir itu adalah 4 sahabat ini. Yang pertama tadi siapa? Abdullah ibni Abbas. Yang kedua Abdullah ibni Mas'ud radhiyallahu anhu. Tadi yang saya katakan Abdullah bin Mas'ud ini yang mengatakan tidak ada satu ayat yang turun kepada Rasulullah kecuali aku tahu di mana turunnya dan kapan turunnya. Ini Abdullah bin Mas'ud. Sebenarnya Abdullah bin Mas'ud ini khadim Rasul. Ya, jadi kadang-kadang saya kalau melihat model seperti ini pengen berkhidmah kepada ulama. Dulu saya pernah hanya beberapa tahun khidmah kepada ulama. Jadi kalau ada seorang kiai mau berangkat tuh saya ambilin sendalnya, saya ambilin tasnya. Kalau dia mau wudu, saya pegangin pecinya, saya ambilin sorbannya. Dulu dari sejak saya waktu SD saja. Waktu SD itu dari kelas 2 sampai kelas 6 kerjaan saya gitu. Jadi kalau ada ulama mau keluar saya bilang, "Pakai, boleh saya ikut?" Kamu masih kecil nggak apa-apa pakai. Kerjaan saya tuh gitu aja. Ngambilin sendal apa. Karena saya pengen merasakan bagaimana yang dirasakan oleh Ibnu Mas'ud. Kalau Ibnu Mas'ud Rasulullah, Masya Allah dahsyat sekali. Ya, kita ulama saja merasakan banyak sekali ilmu yang kita dapatkan, apalagi Rasulullah SAW. Jadi ada Anas bin Malik, urusan rumah tangga, yang ngisi air, kalau Rasulullah mau mandi, yang nyalakan kompor itu Anas bin Malik. Sedangkan yang menyiapkan sendal Rasul, kuda Rasul, kemudian yang menyiapkan perbekalan Rasul itu Abdullah bin Ibnu Mas'ud. Jadi ini menggambarkan kepada kita bahwa walaupun khadimur Rasulillah, tapi Masya Allah namanya sampai hari ini kita kenal. Abu Hurairah itu kan tinggalnya mohon maaf di emperan masjid. Ya, namanya Ahlus Suffah, tinggalnya di emperan masjid. Tapi 5.700 hadis diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Abu Hurairah itu masuk Islam itu tahun ke-5 Hijriyah. Setelah Nabi hijrah, 5 tahun kemudian dia baru masuk Islam. Tapi bisa meriwayatkan hadis lebih dari 5.700. Artinya apa Ibu? Ya, durasi boleh dekat sebentar dengan Rasul, tapi ilmunya sampai hari ini dikenal. Itu kalau dalam ilmu hadis. Sekarang ini pembahasan kita adalah ilmu tafsir. Kemudian yang ketiga adalah Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib. Cuma Ali bin Abi Thalib ini menjadi kendala ketika tahun di mana banyak orang-orang yang tidak senang dengan pengikutnya. Makanya ibu-ibu rahimakumullah, kalau mau mengetahui riwayat Ali bin Abi Thalib, ambil dari muridnya. Dan muridnya memang kadang-kadang tidak menyematkan hadis itu kepada Nabi dan melalui Ali. Jadi contohnya mohon maaf ya. Muridnya Ali bin Abi Thalib itu adalah Al-Imam Al-Hasan Al-Basri.
Ulama besar Hasan Basri itu tabi'in, muridnya Ali bin Abi Thalib. Kadang-kadang Hasan Basri mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hasan Basri itu seorang ulama yang tidak bertemu dengan Nabi. Tapi kemudian beliau menyampaikan telah berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena dulu di zaman itu kalau Hasan Basri mengatakan qala Ustazi Ali bin Abi Thalib, dia bisa dikejar-kejar dia. Karena zaman itu pengikut Ali bin Abi Thalib sedang berusaha untuk dibunuh. Maka kemudian Hasan Basri itu banyak sekali menceritakan sesuatu yang diajarkan oleh gurunya Ali bin Abi Thalib. Makanya mohon maaf, kita itu kalau melihat dalam periwayatan itu termasuk minim Ali bin Abi Thalib. Hadis yang diriwayatkan oleh Ali bin Abi Thalib itu termasuk minim. Kenapa? Karena pada saat itu ada sejarah yang memang tidak boleh ada orang memiliki keterkaitan dengan Ali bin Abi Thalib. Ya sebenarnya bukan Ali bin Abi Thalibnya, tapi ada oknum-oknum yang kemudian menyatakan bahwa dia pendukung Ali sampai mengkultuskannya, itu yang jadi masalah. Ya, sehingga kemudian pada zaman Umayyah, pada zaman Abbasiyah itu sangat ketat. Jadi siapa yang bicara tentang Ali bin Abi Thalib coba dipantau, ditangkap kan gitu. Makanya ilmunya biar tidak hilang disampaikan tapi melompat. Itu kalau dalam bahasa hadis itu hadis mursal. Hadis yang tidak dijelaskan siapa periwayat tapi lompat langsung kepada Rasulullah SAW. Ya, itu Ali bin Abi Thalib. Sebenarnya banyak yang didapatkan tafsir dari Ali bin Abi Thalib, tapi murid-muridnya menyampaikannya tidak menyebutkan nama beliau. Kalaupun ada yang disebutkan, artinya barangkali itu selamat dalam artian tidak dikejar-kejar oleh penguasa pada saat itu. Kemudian yang terakhir adalah Ubay bin Ka'ab. Ini generasi mufassir pada zaman sahabat, didikan Rasulullah secara langsung. Itu Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud, Abi Thalib, Ali bin Abi Thalib, dan Ubay bin Ka'ab. Ya, jadi nanti kalau ada pertanyaan siapakah generasi sahabat yang mendapatkan ilmu tafsir secara khusus, maka jawabannya ada 16. Di antaranya ini Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Abbas, Ibnu Mas'ud, kemudian Ali bin Abi Thalib, Ubay bin Ka'ab. Nah kemudian kita kan perlu tahu apakah tafsir itu hanya beredar di Mekah, Madinah, tidak. Itu tersebar ya. Jadi kalau kita lihat di sini yang memiliki madrasah pertama tafsir di kota Mekah adalah Abdullah bin. Makanya kalau kita lihat para tabi'in yang kemudian dia menafsirkan Al-Qur'an dan kemudian dia belajar di Mekah, pasti itu muridnya Ibnu Abbas. Generasi tabi'in. Jadi kalau sederhananya kita sudah tahu lah. Kalau disebutin orang ini, oh dia muridnya ini. Sebenarnya Mujahid Atha itu Mujahid, kemudian Atha ya, itu Ibnu Rabah atau Ibnu Rabah itu adalah murid dari Ibnu Abbas. Jadi bisa disebut dua-duanya. Ada tilmidu Ibnu Abbas berarti belajar di Mekah, atau belajar di Mekah berarti muridnya Ibnu Abbas. Karena dulu di kota Mekah madrasah pertama kali bicara tentang tafsir itu adalah Madrasatu Ibnu Abbas. Jadi kalau ada orang mungkin ya tahsin di daerah Keradenan, oh itu pasti orang YSQ kan. Atau disebut ya dia muridnya Bu Marini dengan Bu Husnul Khotimah, oh pasti orang YSQ kan gitu. Jadi mungkin artinya penyebutannya begitu. Ya. Nah, tapi mungkin kalau di sini kan sudah banyak ya, majlis-majlis seperti ini. Cuma mungkin yang besar kan tidak banyak. Nah, Ibnu Abbas ini di kota Mekah hampir seluruh orang yang belajar tafsir banyak. Saya itu sampai terkaget-kaget mendengar penjelasan muridnya. Muridnya dari Ibnu Abbas. Ada di antara muridnya itu yang bilang begini. Arab tuh tafsir ila Ibnu Abbas, saya setoran tafsir kepada Ibnu Abbas itu setidaknya 3 kali dari depan ke belakang, dari belakang ke depan. Arab tuh tafsir, aku setoran tafsir, bukan setoran Al-Quran, setoran tafsir. Ini Al-Fatihah, Alhamdulillah, Rabbil Alam, Rabbun. Terus itu sampai 3 kali hatam. Dari Al-Fatihah sampai An-Nas, dari An-Nas sampai Al-Fatihah lagi, dari Al-Fatihah sampai An-Nas lagi. 3 kali setoran tafsirnya.
Ya. Ini muridnya Ibnu Abbas ini hebat sekali. Setorannya tafsirnya. Wa aradtu Al-Quran, dan aku setoran Al-Quran itu 30 kali. Dari atas, dari depan ke belakang, belakang ke depan, depan. Jadi setelah 30 kali setoran Qurannya 30 juz, kemudian 3 kali setoran tafsirnya baru dianggap lulus. Saya membayangkan setoran 30 kali itu gimana cerita. Tapi setelah saya berangkat, ini kebetulan kemarin 2 hari yang lalu, saya lihat di televisi, itu di Pakistan ada banjir bandang. Itu di daerah Swat. Swat itu perbatasan. Dia sebenarnya daerah salju abadi. Itu hancur itu, tempat-tempat dulu yang saya datangi itu. Kemarin saya lihat kalau nggak salah di TV atau di YouTube, saya lupa itu. Pokoknya namanya itu Bahrain Swat. Itu di daerah perbatasan Pakistan. Nah, ketika saya sedang jalan-jalan ke sana waktu itu, saya menghabiskan musim panas. Jadi musim panas di Pakistan itu kan 45 sampai 50 derajat. Jadi setiap hari itu yang namanya di koran itu kita melihat berita 50 orang meninggal karena dehidrasi. Itu setiap hari. Jadi berapa? 51 orang. Oh. Setiap habis maghrib itu kita tanya berapa yang meninggal? 70 orang. Jadi setiap hari itu panas, saking panas. Ya, kalau saya belum merasakan itu mungkin saya sulit untuk menceritakan. Makanya saya sering nangis ketika di Madinah itu ketika musim panas. Saya membayangkan bagaimana dakwah Nabi ketika musim panas. Kalau sekarang itu kan kita ke Masjid Nabawi kan sejuk gitu ya, enak, AC-nya kedinginan kita di musim panas gitu ya. Lah saya kemarin itu ya kalau lagi i'tikaf bulan Ramadan itu kan dari toilet mau ke Masjid Nabawi saja itu kepala pusing-pusing gitu. Padahal jarak toilet itu cuma beberapa puluh meter kan. Nah, Rasulullah berdakwah di Madinah itu di puncak musim panas itu seperti itu. Ya, saya sering ya membayangkan betapa beratnya perjuangan Rasulullah SAW, tapi semua dilewati. Karena ada ayat-ayat Al-Quran yang turun di musim panas, ada ayat yang turun di musim dingin. Ayat yang turun di musim panas juga banyak. Berarti Rasulullah kan menyampaikan dan menyiarkan itu di musim panas. Makanya ada masa kan ketika Rasulullah SAW mau sholat zuhur, kemudian sahabat mau mendirikan sholat, kata Rasulullah tunggu dulu. Biarkan mereka mendinginkan kepala mereka, istirahat dulu lah santai. Jangan tergesa-gesa. Nah, kalau saya lihat di daerah Swat itu ada masjid, rata-rata masjid itu dia punya 4 lantai. Jadi bunker 1 untuk tempat mereka tinggal, kemudian lantai 2 untuk setoran, lantai ketiga untuk belajar, lantai keempat untuk sholat. Itu masjid rata-rata di sana begitu modelnya. Nah, di dalam satu masjid itu di antara 70 santri biasanya 70% hafiz Quran 30 juz rata-rata. Ya, jadi contohnya kalau santrinya 100, 70-nya sudah hafal. Cuma saya suka nanya, ya, tikrar kamu ngulang yang keberapa? Jadi setoran 30 juz yang keberapa kali? Saya baru yang ke-9 kali, saya baru yang ke-12 kali. Jadi dia belum bisa dianggap lulus sebelum dia setoran contohnya sampai sekian puluh kali. Ya, saya serah juga kalau lagi malam-malam nggak bisa tidur, saya panggil anak kecil kan umurnya 9 tahun itu kan. Kamu arad ya nih, berapa kamu sudah setoran? Saya 3 kali. Coba sekarang kamu dari belakang, saya baca ya, sampai saya ngantuk, terus kemudian saya kasih lagi mushafnya ke dia. Rata-rata ternyata mereka kalau sudah hafal Quran itu, baca Quran itu kayak apa saja gitu kan, karena memang sudah hafal. Jadi ketika apa yang disampaikan oleh murid Ibnu Abbas bahwa aku belajar dengan Ibnu Abbas itu 30 kali setoran, kemudian dengan 3 kali setoran tafsir. Ketika bicara tentang setoran 30 kali, itu mungkin bagi yang sudah hafal itu artinya tinggal dari depan ke belakang, belakang ke depan, kan sudah 30 juz dia hafal. Tapi yang arad tafsir, yang dia setoran tafsirnya itu, ini innalillahi inna ini dan sebagainya, itu yang agak repot. Bisa jadi setorannya juga panjang itu karena menyetor semua pemahaman tentang ayat-ayat Quran kepada gurunya Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Makanya wajar kalau kita lihat murid-muridnya itu selalu ada di dalam kitab tafsir yang kita baca. Kemudian yang kedua adalah Ubay bin Ka'ab. Beliau adalah pendiri madrasah fil Madinah, di kota Madinah. Jadi kalau di Mekah Ibnu Abbas radhiyallahu an, kalau di Madinah Ubay bin Ka'ab. Madrasatu Ubay bin Ka'ab. Maka kalau orang Madinah belajar tafsir, referensinya beliau.
Kemudian yang ketiga, Abdullah ibnu Mas'ud. Beliau membuka madrasah tafsir fil Kufah. Di Kufah. Kufah itu daerah Irak. Ya, di Irak itu kan ada tiga daerah besar ya. Kalau kayak Jakarta tuh di Indonesia ada Jakarta, Bandung, Surabaya. Kalau di Irak itu ada Kufah, ada Basrah, ada Baghdad. Baghdad, Basrah, Kufah. Kufah ini dijadikan oleh Ali bin Abi Thalib menjadi pusat pemerintahan pada zaman beliau. Fil Kufah, di Kufah. Jadi kalau kita lihat tiga madrasah pertama yang dibangun oleh para sahabat Nabi yang merupakan murid Nabi itu, pertama adalah Abdullah ibnu Abbas madrasah Mekah, kemudian yang kedua Abdullah ibnu Mas'ud madrasahnya di Kufah, dan yang ketiga Ubay bin Ka'ab madrasahnya di Madinah. Nah, jadi kita perlu tahu nih muridnya Ibnu Abbas siapa, muridnya Ubay bin Ka'ab siapa, muridnya Abdullah bin Mas'ud siapa. Nanti ada lagi penjelasannya, tapi bukan di sini. Karena nanti penjelasannya adalah orang-orang yang menafsirkan. Itu sesi yang ketiga dan keempat. Ya, ini hanya menggambarkan tentang madrasah yang dibangun oleh generasi sahabat. Dengan kata lain, sebenarnya ketika kita bicara tentang ilmu tafsir, kita berhutang jasa dengan sahabat-sahabat Nabi ini. Ya, dari 16 ini, 4 yang kita kenal karena apa? Karena mereka memiliki pengaruh yang besar dan mereka bisa mendirikan madrasah yang bisa menularkan para mufassir-mufassir. Makanya kemarin di rumah saya bikin pengajian. Pengajian itu yang hadir itu rata-rata imam masjid dan pimpinan pesantren. Ke rumah datang malam-malam bilang mau belajar tafsir. Saya bilang waktunya saya sudah sisa tenaga nih. Datangnya jam 8 sampai jam 11 malam. Ya, kata mereka kami ini dari asatiz, ada yang dari Ummul Qura, ada yang dari At-Taufiq, ada yang dari Ibnul Jauzi, ada Imam Masjid Al-Hijri, Imam Masjid As-Sofia, itu datang ke rumah semua. Kemudian setelah saya membahas kajian tafsir selesai, ada satu yang nyeletuk, Pak Ustadz, bisa nggak kita buat formulasi bagaimana ada model kita membentuk anak dari kecil itu sudah menjadi mufassir. Kita cetak mufassirnya. Saya tanya Ibnul Jauzi santrinya rata-rata SMA kuliah. Terus saya tanya lagi Taufik Madrasah Sanawiyah Aliyah. Terus saya tanya lagi ada mudir pesantren peradaban Quran. Saya tanya muridnya SMA Sanawiyah Aliyah PKBM. Saya bilang kalau mau mencetak mau mulai dari SD atau mau dari SMP saya bilang. Terus kata mereka, oh SMP aja Pak Ustadz, kita kan rata-rata nih kepala sekolah dan guru-guru di SMP. Ya sudah, nanti kita buat formulasi gimana kita bisa mencetak generasi mufassir. Ya. Ternyata setelah saya urut, wah modulnya ternyata panjang juga ya dan sebagainya. Tapi ya namanya juga menghayal, kenapa nggak bisa kan? Jadi kalau Ibnu Abbas radhiyallahu an, Abdullah bin Mas'ud, Ali bin Abi Thalib, Ubay bin Ka'ab pada zaman itu mereka mencurahkan ilmunya dengan hafalan, coba bayangkan dengan hafalan. Mungkin sekarang ini kita mampunya hanya dengan digital aja kan ya. Ya, tahukah kalian apa itu Al-Kautsar? Wah, ada anak SMP kelas 1 menceritakan Al-Kautsar selama 2 jam. Al-Kautsar itu dalam hadis Rasul bunyinya begini, Al-Kautsar itu dalam hadis Rasul bunyi. Wah, dahsyat sekali itu kalau gitu. Jadi dia bisa menafsirkan Al-Quran. Nah, ini mungkin masih dalam otak-atik ya, karena belajar tafsirnya itu sisa-sisa tenaga. Ya, jadi saya baru pulang ngajar, mereka datang sengaja. Mereka memang datangnya itu satu tempat. Ya, contohnya mereka dari Ummul Qura atau dari satu tempat, kemudian mereka ke rumah saya, bondong-bondong langsung, Ustaz, gimana kalau kita mau belajar tafsir? Nggak mungkin kita tolak kan? Akhirnya kita akan. Lama-kelamaan akhirnya ide itu muncul. Gimana kalau kita membangun generasi tafsir itu dari sejak awal tamyiz.
Awal tamyiz itu ketika anak itu sudah masuk baligh. Ya, baligh itu kan umur 10, 11, 12. Barulah kemudian dibuat nanti mekanismenya dan sebagainya. Saya tidak tahu kira-kira bisa atau tidaknya saya membuat modul-modul itu dan lembaga siapa kira-kira yang bisa kemudian mengambil program yang mungkin sedang saya proses ini. Tapi intinya bahwa sepertinya kita juga harus punya madrasah seperti yang dilakukan oleh para sahabat ini. Kita kan kehilangan jejak. Para orientalis itu membangun mereka itu dari sejak anak-anak. Salah satu cara untuk menghancurkan daulah Turki Utsmani itu adalah saat itu para pemikir-pemikir dari kerajaan Konstantinopel, Bizantium, itu adalah bagaimana meracuni anak-anak Turki itu dengan pemahaman mereka. Dan itu hampir berhasil, tapi kemudian bisa dituntaskan, bisa diselesaikan. Akhirnya kemudian mereka kembali lagi. Nah, bisa nggak kira-kira kita membangun generasi ini? Kadang-kadang kita siap, Bu, tapi anak kita yang nggak siap. Lembaganya sudah saya buat contohnya, kemudian formulasinya sudah. Ada nggak yang mau belajar? Aduh, Bu, capek belajar Quran kan gitu. Ya, itu kadang-kadang juga yang jadi kendala. Terbukti hampir sekarang banyak lembaga yang menawarkan program-program yang begitu hebat tapi isinya sedikit. Kenapa? Karena itu tadi, tertarik kepada Al-Qur'annya semakin berkurang. Selanjutnya, apa keistimewaan dari tafsir para sahabat? Jadi kita kan perlu tahu, Bu, sahabat itu dalam menafsirkannya itu keistimewaannya seperti apa. Wa kana sahabah radhiyallahu anhum, ini mohon maaf nanti dikasih lampu merah ya kalau sudah selesai saya, atau lampu kuning lah ya, lampu kuning biar kalau ada tanya jawab dan sebagainya. Mohon maaf, ini sampai jam berapa sebenarnya? Jam 10:30 ya? Jam berapa? Sampai jam Ya, 10.30. 10.30 sudah lewat, Ustaz, tapi silakan Mas. Ya, terlanjur saya udah buka ini ya. Jadi silakan, nanti Ustaz. yang kurangnya dilanjutkan. Ini ada 11 slide, baru 5 slide yang kita bahas. Jadi kelebihan sahabat Rasulullah SAW dalam menafsirkan, yang pertama adalah qalilul ikhtilaf fi ma yakhussu fahmu ma'anil Qur'an. Sahabat itu tidak mau menafsirkan Quran yang sifatnya khilafiyah, tidak mengeluarkan hal-hal yang bersifat ikhtilaf. Jadi sebutuhnya saja, kamu butuh pahamnya tentang ayat apa ini, ya sudah itu. Tidak kemudian dimasukkan sehingga kemudian menjadi ikhtilaf yang sedemikian rupa. Itu kelebihan. Kenapa? Karena sahabat sudah tahu bahwa kalau orang yang bertanya seperti ini, maka pemahamannya seperti ini. Itu sahabat sudah paham dan sudah mengerti. Makanya para sahabat tidak memperbanyak penafsiran kecuali yang sedikit khilafiyahnya. Itu yang pertama. Kemudian yang selanjutnya adalah yaktafuna fi tafsiril ayat bil ma'nal ijmali laha. Biasanya sahabat itu kalau menafsirkan sifatnya global, garis besar. Kenapa? Karena sahabat tidak mau tadakhul, tidak mau kemudian masuk ke dalam ruangan-ruangan yang menjadi semakin sulit dipahami. Ya, jadi kadang-kadang mohon maaf, kita kalau belajar tafsir sahabat itu pendek-pendek amat sih. Yang lainnya panjang segitu penjelasannya, ini cuma sedikit gitu kan. Kalau Ibnu Abbas sedikit gitu kan. Karena apa? Karena mereka memang lebih senang menafsirkan itu yang sifatnya global, yang penting yang global. Kemudian yang ketiga, bahwa kelebihan daripada tafsir-tafsir ini ya, ya'khudhu syakla riwayatil hadis. Dia itu modelnya seperti periwayatan hadis. Jadi sahabat itu meriwayatkan hadis, ada sanadnya, itu model-model kelebihan tafsir sahabat. Kenapa? Karena beliau adalah orang yang bertemu dengan Nabi. Ya wajar kalau kemudian beliau mengatakan, ya sami'tu an haza, sami'tu an Rasulillah. Aku dengar dari dia, kemudian dari Rasulullah. Jarak antara sahabat dengan Rasulullah itu dekat. Ya, sehingga kalau kita lihat riwayat-riwayatnya itu dekat sekali dengan Rasulullah SAW. Cuma yang menjadi masalahnya bahwa kebanyakan tafsir dari para sahabat itu ayyuhfaza simaan, sifatnya itu dihafal dengan cara didengarkan. Jadi dengar hafal, dengar hafal dan sebagainya. Ya itulah kelebihan daripada tafsir para sahabat. Ya. Baik, mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini.
Jadi nanti kedepannya periode tabi'in ya. Jadi diingatkan kalau memang ada kesempatan waktu, mudah-mudahan kita bisa melanjutkan. Demikian saya kembalikan kepada pembawa acara. Allah menjadikan anak-anak kita min ahlil Quran sehingga kita bisa berkumpul di dalam jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa sahabati Rasulillahi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan hamidin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazida. Ya Rabbana lakal hamdu wa liwajhikal karim wa azim sultanik. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma arhamna bil Qur'an. Allahumma arhamna bil Qur'an. Allahumma arhamna bil Qur'an. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.